terlihat jauh lebih matang, lebih confident, dan lebih nyaman di atas panggung. Jadi aku seneng banget. Tadi duduk sini. Nah, Oke, Mas hari ini menghadiri acaranya ulang tahun Betran, mungkin bisa diceritain seperti apa sih? Kalau diceritain seperti apa, aku juga surprise ya. Jadi dapat undangan dari Ayah Ruben, mau ngasih tahu bahwa hari ini ada surprise party-nya Onyo. Dibilangnya katanya Onyo hari ini mau ada off air. Kita diundang, nah dia ini belum datang. Jadi aku juga nggak tahu acaranya apa, tapi yang pasti memang surprise ulang tahunnya Onyo. Oke, tapi kalau dari Om sendiri melihat Betran sendiri seperti apa sih Om di umur yang 18 tahun ini? Ya, kalau aku ngikutin perjalanannya Onyo ya dari 2019 waktu itu konsernya Ivan Gunawan, dia jadi bintang tamu, masih polos banget, masih dia masih belum ekspresif, masih nurut, tapi udah punya keberanian. Jadi waktu itu dia tampil di atas panggungnya pakai sling digantung. Aku bilang berani nggak? Dia bilang berani, dan dia bisa membuktikan itu. Jadi sebenarnya mental entertainernya itu udah terlihat pada saat itu. Sering berkembangnya waktu, Ayah Ruben mempercayakan aku mengajar stage act dan performance-nya dia. Awal-awal masih suka lupa, tapi sudah berapa kali sampai konser kemarin dia terlihat jauh lebih matang, lebih confident, dan lebih nyaman di atas panggung. Jadi aku seneng banget. 2-3 tahun ini Onyo berkembang sangat pesat. Oke. Melihat perkembangan Onyo yang pesat ini kan tidak jauh dari didikannya Ruben sama Cisaranda, melihatnya gimana nih? Ya, jadi Ayah Ruben tuh memberikan yang terbaik buat Onyo ya. Jadi dia mendatangkan vokal, kemudian meminta aku mengajar stage act-nya, bahwa Ayah Ruben ini melihat potensi yang ada di diri Onyo dan hal-hal apa yang harus dikembangkan lagi. Makanya dia coba mencari orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk bisa tampil dengan optimal. Dan aku pikir Ayah Ruben ini juga tidak hanya memikirkan bagaimana mendidik Onyo, tapi juga menyiapkan lagu-lagu yang akan dirilis, lagu-lagu yang akan ditampilkan. Dia sudah punya konsep sampai dia bikin ada konser tunggal, dan aku yakin itu adalah bagian dari rencananya Ayah Ruben dan Sarwenda. Jadi buat aku Ayah Ruben udah punya mapping ya untuk berapa tahun ke depan, dia udah pasti udah tahu apa yang akan dilakukan untuk anaknya. Oke, kalau dari Om sendiri nih sebagai orang yang pernah meng-coach Betran sendiri, gimana Om rasanya? Rasanya ngajar Onyo ya luar biasa seneng ya gitu, maksudnya mungkin ini baru pertama kalinya aku ngajar anak umur 15-16 tahun, dan kemudian dia juga dari daerah pada saat itu yang masih belum mengenal atau memahami panggung, belum memahami kamera-kamera televisi, bagaimana dia berinteraksi dengan penonton, bagaimana dia berinteraksi dengan kamera. Jadi aku pun juga belajar ya untuk bagaimana memahami Onyo yang pertama, kedua juga belajar bagaimana bisa menyelipkan ilmu yang ada sehingga Onyo bisa menerimanya dengan baik. Nah, pesan aku adalah Onyo orang yang haus untuk belajar. Dia punya kemauan yang sangat kuat. Walaupun kadang-kadang latihan hari ini, 2-3 hari kemudian ketemu udah lupa. Tapi dengan sering berjalannya waktu, saya kasih tahu sekali, 2 kali, dia udah bisa bikin koreografi sendiri, udah bikin stage act sendiri, udah punya konsep sendiri. Itu yang bikin saya bangga. Dia berkembang tidak hanya menjadi murid yang didikte, tapi dia juga bisa memahami potensinya, dan dia bisa explore dengan kemampuan dirinya. Itu yang aku bangga. Oke, tapi nanti kedepannya bakalan ada project bareng nggak nih? Sejauh ini sih, jadi ada beberapa rencana, cuma kan namanya baru rencana ya, aku juga nggak bisa cerita sekarang. Nanti mungkin Ayah Ruben akan lebih berhak untuk bercerita. Mudah-mudahan tahun ini ada beberapa acara. Oke, terakhir Om mungkin ucapan doa untuknya tadi. Oke, selamat ulang tahun buat Onyo, sehat, sukses, bahagia, dan selalu terus belajar, jangan pernah berhenti. Aku akan selalu kagum sama kamu, kita akan sama-sama